Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami di sini akan menjelaskan tentang aplikasi Android Studio. Nih buat teman-teman semua yang mau mempelajari tentang aplikasi Android Studio, disimak ya videonya. Nah, sebelumnya kami di sini ada beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu ada Mauludin Rafiq dengan NIM 119-205-0066. Nah, yang kedua ada saya sendiri yaitu Naura Ozaginanti dengan NIM 119-205-0072. Dan yang terakhir ada rekan kami juga namanya Permas Puspa Arianti dengan NIM 119-205-0076. Nah, di sini kami akan menjelaskan berbagai tema, yaitu yang pertama itu ada pengenalan Android Studio, yang kedua ada kelebihan dan kekurangan Android Studio, yang ketiga ada tampilan dari aplikasi Android Studio-nya, dan yang terakhir kita ada tutorial penggunaan Android Studio. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan Android Studio. Nah, di sini ada pengertiannya. Pengertian dari Android Studio atau yang dinamakan juga sebagai IDE atau IDE, Integrated Development Environment, merupakan sebuah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk membuat maupun mengembangkan aplikasi yang ada di Android. Nah, sejarahnya tentang Android Studio ini pertama kali diperkenalkan sekitar tahun 2013 yang waktu itu bertepatan dengan acara Google e-Conference. Nah, Android Studio ini merupakan perangkat lunak yang benar-benar mendapat dukungan penuh dari Google yang merupakan induk untuk OS Android. Nah, seseorang yang berjasa dalam mengembangkan Android Studio ini bernama JetBrains, yang mana dia merilis dan memperkenalkan perangkat lunaknya tersebut kepada publik di tahun 2014. Nah, kegunaannya ini ada untuk membuat dan mengembangkan sebuah aplikasi yang nantinya akan diinstal di Android. Jadi berkaitan ya aplikasi ini dengan Android, karena namanya juga Android Studio. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, yang kedua ini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, yang pertama itu instant run. Dengan adanya fitur instant run ini, maka proses berjalannya program itu bisa lebih lancar dan tepat tanpa harus menyusun kembali aplikasinya. Yang kedua itu Intelligent Code Editor. Intelligent Code Editor ini memberikan kemudahan ketika kita ingin menulis kode, karena kita akan memperoleh saran kode yang akan kita ketik. Lalu yang ketiga itu emulator yang memiliki banyak fitur. Nantinya kita bisa langsung melakukan pengujian terhadap perangkat yang kita punya, seperti tablet, smartphone, smart TV, smartwatch, dan lain sebagainya. Kita juga bisa mensimulasikan pada beberapa perangkat yang lain seperti GPS, baterai, sensor gerak, maupun latensi jaringan. Untuk kelebihan yang keempat yaitu merupakan sistem yang fleksibel. Software ini sudah menawarkan adanya otomatisasi versi, konfigurasi versi, dan juga manajemen dependensi. Kita bisa mengkonfigurasikan proyek dengan menyertakan library lokal dan juga host. Selain itu, Android Studio juga akan menjelaskan mengenai varian versi lengkap dengan kode yang berbeda-beda yang bisa kita gunakan. Lalu yang kelima itu mampu membuat aplikasi secara lengkap. Nantinya kita bisa membuat sebuah dokumen JNI di dalam suatu aplikasi. Selain itu, ISE yang satu ini juga sudah menyediakan sintaks dan juga pemfaktoran ulang bagi C++ atau C, dan juga pemfaktoran ulang di Bajar dengan basis LLDB. Yang terakhir itu mampu digunakan untuk semua perangkat Android. Kelebihan ini akan bermanfaat bagi kita yang hendak membagi sebuah proyek ke dalam beberapa unit fungsi. Jadi, kita bisa lebih teratur ketika hendak mengembangkan aplikasi Android. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama itu proses yang lambat. Dikarenakan Android Studio memanfaatkan bahasa pemrograman Java, di mana hal ini menyebabkan pengoperasiannya itu menjadi lebih lambat. Jadi, kita harus lebih sabar ketika coding menggunakan software yang satu ini. Lalu yang kedua itu penerapan yang rumit. Bukan hanya rumit, namun proses yang kita lakukan juga cukup panjang. Padahal, aplikasi yang dikembangkan itu termasuk aplikasi yang mudah untuk digunakan. Yang ketiga itu, adanya error yang terkadang sulit untuk ditemukan. Error tersebut nantinya akan muncul ketika proses uji coba. Akibatnya, waktu pengoperasiannya itu akan menjadi lebih lama dan tentu akan menyita waktu kita meskipun aplikasi yang dihasilkan itu merupakan aplikasi yang sederhana. Lalu yang ketiga ada tampilan aplikasi. Nah, tampilan aplikasinya itu kurang lebih seperti ini.
Di sebelah kiri bawah itu merupakan tampilan jendela awal, dan di sebelah kanan atas itu merupakan logo aplikasi. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah dari aplikasi Android Studio. Nah, langkah yang pertama yaitu kita akan membuka atau jalankan IDE Android Studio. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka aplikasi Android Studio yang sudah terinstal di laptop dan komputer kalian. Nah, setelah itu, di sini saya menggunakan Android Studio yang versi 3.5. Baik. Nah, langkah selanjutnya yaitu langkah kedua, yaitu membuat project baru. Nah, klik start a new Android project untuk memulai membuat project baru pada Android Studio. Nah, langkah yang ketiga yaitu pilih activity. Nah, pada langkah ketiga ini kita disuguhkan beberapa aktivitas-aktivitas nih, bisa dilihat dari gambar tersebut. Nah, ini banyak sekali aktivitas. Nah, untuk activity atau aktivitas ini adalah sebuah komponen aplikasi yang menyediakan layar yang digunakan pengguna untuk berinteraksi guna melakukan sesuatu. Nah, misalnya memilih nomor ponsel, mengambil foto, mengirim email, atau menampilkan peta. Nah, dari tiap-tiap aktivitas ini diberi sebuah jendela untuk menggambar antar muka penggunanya. Nah, jendela ini biasanya mengisi layar, namun mungkin lebih kecil daripada layar dan mengambang di atas jendela lain. Nah, di sini saya akan menggunakan empty activity. Nah, kemudian klik next. Baik. Nah, untuk langkah yang keempat ini ada konfigurasi project. Nah, setelah memilih activity tadi, langkah selanjutnya itu kita harus memberikan konfigurasi nih pada project Android yang kita buat. Nah, adapun yang harus dikonfigurasi, nah yaitu yang pertama ada name atau isikan nama project ya. Nah, lalu yang kedua ada package name atau isikan nama perusahaan atau pembuat aplikasi. Nah, ada save location. Nah, untuk file project aplikasi Android ini akan disimpan pada direktori apa nantinya. Nah, lalu ada language. Nah, pilih bahasa pemrograman yang akan digunakan, Java atau Kotlin. Nah, pada tutorial ini kita menggunakan Java ya. Nah, lalu ada minimum API level. Nah, pilih API 15 yaitu untuk versi Android OS ice cream atau sandwich ke atas. Nah, seperti pada gambar di sebelah kanan. Nah, jika sudah kita klik tombol finish. Lalu langkah yang kelima yaitu ada proses Gradle. Nah, biasanya pada proses ini memakan waktu beberapa menit. Untuk lama atau sebentarnya itu tergantung pada spesifikasi RAM dan prosesor yang digunakan pada komputer atau laptop kalian. Nah, jadi kita hanya tinggal tunggu saja sampai proses Gradle-nya selesai. Nah, lalu langkah yang keenam yaitu ada Workspace Android Studio. Nah, jika proses Gradle tadi telah selesai, maka akan terbuka nih Workspace Project Android Studio-nya pada seperti gambar di atas ini. Nah, yang akan pertama kali terbuka yaitu ada tab main activity.java. Nah, disinilah nantinya kita memberikan kode-kode Java agar aplikasi bisa melakukan sebuah perintah. Nah, lalu langkah yang ketujuh yaitu ada atur layout activity _main.xml. Nah, nanti kita akan klik tab activity.main.xml yang digunakan untuk pengaturan layout dari aplikasi Android yang kita buat. Nah, nantinya semua widget mulai dari membuat teks, tombol, gambar, dan lainnya itu akan diatur di activity_main.xml. Langkah yang terakhir nih, yang ke-8 yaitu jalankan aplikasi Android. Nah, pada project pertama ini kita hanya membuat aplikasi untuk menampilkan hello world. Jadi tidak menambahkan kode apapun pada activity_main.xml dan main activity.java. Nah, jadi setelah kita dari step awal sampai step 7 ini selesai, saatnya kita menjalankan atau running aplikasi Android pertama yang sudah kita buat tadi. Nah, di tutorial kali ini saya menggunakan emulator Nox App Player. Nah, untuk menjalankan project Android-nya. Nah, maka hasilnya seperti ini pada gambar di bawah ini. Hello world. Nah, baik, mungkin cukup saja untuk langkah-langkahnya, hanya sampai situ. Dan untuk penjelasan dari aplikasi Android Studio ini dari kelompok 1 dicukupkan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.